Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Nurhidah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan pembelajaran dan simulasi penerapannya. Yang pertama yaitu ada pengertian pendekatan dalam pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh guru, bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam sebuah pembelajaran yang baik, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru sebagai fasilitator, guru berusaha memberikan fasilitas yang baik melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukannya. Proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa ialah bagaimana cara guru melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Pendekatan atau approach pembelajaran fisika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran yang cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah yang pertama ada sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan, lalu memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Dan yang terakhir ada mendiagnosis masalah-masalah dalam pembelajaran yang timbul. Yang ketiga ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan ini merupakan pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didik tersebut. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Pengolahan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan pendekatan individual terhadap anak didik di kelas. Persoalan kesulitan belajar, anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok itu sangat diperlukan. Pembelajaran individual merupakan salah satu cara guru untuk membantu siswa, membelajarkan siswa, membantu merencanakan kegiatan belajar siswa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki oleh siswa. Pendekatan individual akan melibatkan hubungan yang terbuka antara guru dan siswa, yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dalam belajar. Yang kedua, ada pendekatan kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar, terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan yang lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homo sapiens, di mana makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat tumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada setiap diri mereka. Mereka juga dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada di dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Tentu saja sikap ini pada hal-hal yang baik-baik saja. Mereka sadar bahwa hidup ini saling ketergantungan, seperti ekosistem dalam mata rantai kehidupan semua makhluk hidup di dunia.
Tidak ada makhluk hidup yang terus-menerus berdiri sendiri tanpa keterlibatan makhluk yang lain. Langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, makhluk lain itu ikut ambil bagian dalam kehidupan makhluk tertentu. Yang ketiga, ada pendekatan bervariasi. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik itu sangat bervariasi. Maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi pula. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar sangat bermacam-macam. Kasus yang biasanya muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi ini sebagai alat untuk dapat guru gunakan untuk kepentingan pengajaran. Yang keempat, ada pendekatan edukatif. Apapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain, seperti karena dendam, karena gengsi, karena ingin ditakuti, dan sebagainya. Anak didik yang telah melakukan kesalahan, yakni membuat keributan di dalam kelas ketika guru sedang memberikan pelajaran, misalnya tidak tepat diberi sanksi hukum dengan cara memukul badannya sehingga luka atau cedera. Hal ini adalah sanksi hukum yang tidak bernilai pendidikan. Guru telah melakukan sanksi hukum yang salah. Guru telah menggunakan teori power, yakni teori kekuasaan untuk menundukkan orang lain. Dalam pendidikan, guru akan kurang arif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan. Karena hal itu bisa merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan guru harus bernilai pendidikan, dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma, hukum, norma sosial, dan norma agama. Yang kelima, ada pendekatan keagamaan. Pendidikan dan pelajaran di sekolah tidak hanya memberikan satu atau dua macam mata pelajaran, tetapi terdiri dari banyak mata pelajaran. Dalam prakteknya, tidak hanya digunakan satu, tetapi bisa juga penggabungan dua atau lebih pendekatan. Dengan penerapan prinsip-prinsip mengajar, seperti prinsip korelasi dan sosialisasi, guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran. Khususnya untuk mata pelajaran umum, sangat penting dengan pendekatan keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar nilai budaya ini tidak sekuler, tetapi menyatu dengan nilai agama. Tentu saja, guru harus menguasai ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang. Mata pelajaran biologi, misalnya, bukan terpisah dari masalah agama, tetapi ada hubungannya. Persoalannya sekarang terletak mau atau tidaknya guru mata pelajaran tersebut. Yang keenam, pendekatan kebermaknaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur atau tata bahasa dan kosakata. Dengan demikian, struktur berperan sebagai alat pengungkapan makna atau gagasan pikiran, pendapat, dan perasaan. Jadi, pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting, yaitu pada bahasa dan makna. Yang selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna dari belajar dan manfaatnya. Dalam status apa mereka dan bagaimana mereka mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Dalam pengajaran konseptual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Yang pertama, mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti dari konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi, dengan demikian, mengaitkan apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru.
Yang kedua, mengalami merupakan inti belajar konseptual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. Yang ketiga, menerapkan. Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Yang keempat, ada kerjasama. Siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, siswa yang bekerja secara berkelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks sehingga dengan sedikit bantuan. Yang terakhir, ada pengalaman. Kerjasama tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dalam dunia nyata. Mentransfer, peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa, juga didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan ini sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan dari siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan ini juga merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus. Sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum, dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Yang keempat, ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering juga disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Yang kelima, ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Yang keenam, ada pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Pada pendekatan ini juga, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini sangat penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran, cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dan dalam bekerja, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan di dalam masyarakat, yaitu gabungan antara pendekatan konsep dan keterampilan proses, inquiry dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Filosofi yang mendasari pendekatan STM adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Yang terakhir yaitu ada implikasi pendekatan pembelajaran dalam praktis pembelajaran. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan ini terdiri dari 4 tahap pembelajaran. Yang pertama, ada tahap presentasi. Ada 5 metode pembelajaran yang penting yang harus digunakan selama tahap presentasi pembelajaran langsung.
Yang pertama, review materi sebelumnya atau keterampilan awal yang diperlukan. Yang kedua, pernyataan mengenai pengetahuan atau keterampilan khusus yang harus dipelajari. Yang ketiga, pernyataan atau pengalaman yang menyediakan siswa dengan penjelasan tentang mengapa tujuan ini itu penting. Yang keempat, yang jelas penjelasan pengetahuan atau keterampilan yang harus dipelajari. Yang kelima, beberapa kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman awal mereka untuk menanggapi pemeriksaan guru. Yang B, tahap latihan. Terdapat 3 metode pengajaran dalam tahap ini. Yang pertama, latihan terbimbing langsung di bawah pengawasan guru. Yang kedua, latihan mandiri di mana siswa mengerjakannya sendiri. Dan yang ketiga, tinjauan berkala atau sering dimasukkan setiap hari dalam praktek dibimbing dan mandiri, di mana sebelumnya siswa belajar memanfaatkan konten atau skills. Yang C, tahap penilaian dan evaluasi. Ada 2 penilaian dan evaluasi. Yang pertama yaitu tes formatif dan yang kedua adalah tes sumatif, demonitoring dan feedback. Pemantauan dilakukan pada tahap 1, 2, dan 3. Jika diperlukan, maka diberikan umpan balik agar proses presentasi, latihan, dan penilaian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pendekatan diskusi. Pembelajaran diskusi harus menggeser pembelajaran yang berpusat pada menjadi pendekatan yang berpusat pada tanggung jawab belajar bersama antara guru dan siswa. Pembagian tanggung jawab ini tidak berarti mengurangi peran guru dalam proses pembelajaran, tetapi mengelola dan mengarahkan interaksi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, harus ada peraturan peran dan tugas yang jelas. Yang ketiga, ada pendekatan pengalaman. Ada beberapa metode dalam pendekatan ini. Di antaranya yang pertama yaitu ada framing atau merangkaikan pengalaman. Menetapkan tujuan atau hasil pembelajaran, membicarakan kriteria penilaian, membangun hubungan antara teman sebaya, guru, komunitas, dan lingkungan. Menggerakkan pengalaman yang nyata membuat keputusan hasil yang nyata, orientasi masalah, kesulitan yang optimal. Yang ketiga ada reflecting on experience atau evaluasi dan penilaian dalam pengalaman. Fasilitas guru sebagai fasilitator, membuat kelompok. Proses, apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang telah dipelajari, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Yang keempat, pendekatan berbasis masalah. Pemilihan masalah. PBI ini dirancang untuk mendukung pengembangan dan penyempurnaan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal ini tidak cocok sebagai strategi instruksional untuk mengajarkan keterampilan dasar. Pendekatan PBI memerlukan pemilihan masalah yang pembelajarannya bahkan pelajar muda telah memiliki pengetahuan yang mereka peroleh dari pengalaman hidup, sehingga penerapan pengetahuan ini dengan pengetahuan yang telah diperoleh melalui penelitian dan pemecahan masalah dapat menghasilkan pemahaman lebih dalam. Lalu peran guru, hal ini penting dalam keberhasilan pelaksanaan PBI dalam kemampuan guru berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan hanya penyedia informasi ataupun materi. Lalu ada penilaian autentik praktek untuk memvalidasi tujuan dari pembelajaran. Yang kelima ada pendekatan simulasi. Secara umum, desain pendekatan simulasi memiliki 7 prinsip umum. Di antaranya yang pertama ada fungsi isian. Bagian ini menjelaskan prinsip-prinsip untuk mengatur isi modul fungsional dari sebuah pembelajaran simulasi. Konten simulasi mengambil model yang dinamis, replika sistem nyata atau khayalan. Yang kedua ada fungsi strategi. Melibatkan desain strategi yang menggambarkan konteks pengaturan instruksional, pengaturan sosial, tujuan, struktur, sumber daya, dan acara yang diberikan. Yang ketiga ada fungsi kontrol. Desain simulasi fungsi menggambarkan sarana yang seorang pelajar dapat menyampaikan pesan-pesan yang mempengaruhi isi strategi atau unsur-unsur dinamis lainnya dari pengalaman. Desain sistem kontrol sangat menantang karena tindakan belajar berlangsung dalam konteks yang dinamis dan harus memanfaatkan pertukaran informasi dan kontrol. Yang keempat ada fungsi peran. Yang pertama ada prinsip pesan elements, pendekatan penataan pesan, pelaksanaan waktu pembangunan. Yang kelima ada fungsi representasi. Fungsi ini didesain simulasi yang paling terlihat dan nyata. Desainnya melibatkan semua unsur sensorik, pengalaman, simulasi, pemandangan, suara, sensasi taktil, dan kinestetik sensasi.
Fungsi representasi desain yang menggambarkan semua pengalaman indrawi yang akan diadakan dan bagaimana mereka akan mengintegrasikan dan disinkronkan. Semua dijelaskan struktur titik ini untuk konten, strategi, kontrol, dan pesan yang abstrak dan menjadi terlihat hanya melalui representasi desain. Oleh karena itu, representasi adalah jembatan yang menghubungkan elemen desain abstrak dengan simbolis tertentu. Yang terakhir ada media fungsi logika. Media melaksanakan fungsi logika, representasi, dan melaksanakan operasi logis yang memungkinkan simulasi peristiwa terjadi. Hal ini dapat juga mencakup penghitungan dan pengumpulan data. Fungsi pengolahan data mengelola data yang dihasilkan dari interaksi. Mungkin sekian materi yang bisa sampaikan mengenai pendekatan pembelajaran dan simulasi penerapannya. Mohon maaf apabila ada materi yang tidak tersampaikan dan dari kata-kata yang tidak jelas. Untuk itu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.